dari Hudzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikanna Allah an yab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kata Nabi Muhammad, demi zat yang jiwaku ada di genggaman tangannya, maksudnya demi Allah, kata Nabi Muhammad, demi Allah, amar ma'ruflah kalian, nahi mungkarlah kalian, perintahkan untuk orang lain berbuat kebaikan, ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Atau jika tidak, kata Nabi Muhammad, ditakutkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada kalian musibah, kemudian kalian berdoa minta pertolongan kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan permintaanmu. Jadi hati-hati, ini pentingnya, sampai panjang. Hadis masalah amar ma'ruf nahi munkar ini panjang sekali para hadirin. Ini menunjukkan saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Qasidah atau Maulid Burdah juga disebutkan. Di Maulid Burdah itu ada 10 fasal yang biasa kita baca Jumat subuh itu, kita baca 1 sampai 2 fasal, ngelihat waktu. Itu ada 10 fasal. Di 10 fasal ini ada 2 fasal yang panjang. Yang pertama fasal yang berkaitan dengan sifatnya Nabi, yang berkaitan dengan sifatnya Nabi, karena saking mulianya Nabi Muhammad sehingga kalau disifatkan tentang kesempurnaan akhlak Nabi itu sangat panjang sekali. Yang kedua tentang jihad, tentang amar ma'ruf nahi munkar, panjang sekali. Ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, sampai Nabi katakan, kau mau amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak kamu berdoa tidak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan kita ini tidak ada di antara kita yang hidup di dunia tanpa masalah, sehingga di saat kita punya masalah kita kembalikan kepada Allah, kita minta sama Allah. Tapi di saat kita minta sama Allah, Allah tidak mau dengarkan permintaan kita. Kenapa? Karena ada kewajiban yang kita lalaikan, ada kewajiban yang kita tinggalkan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Maka mari para hadirin yang semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar semampu kita. Jangan jadikan beban, jangan dakwah itu jadikan beban. Makanya saya selalu sampaikan kepada semua teman-teman dan pejuang-pejuang yang sudah berjuang, jadikan dakwah ini sebagai hobi, jadikan perjuangan ini sebagai hobi. Supaya apa ya? Kalau sudah hobi, ya kita senang untuk melakukannya. Di setiap kita berjuang dimanapun, tanamkan kalau yang kita perjuangkan ini semuanya adalah untuk kita, untuk kita, kembalinya manfaatnya juga untuk kita. Seandainya tanpa kita pun Islam pasti akan jaya para hadirin. Tanpa bantuan kita Islam pasti akan jaya. Itu sudah digambarkan dari hadis-hadis sahih bagaimana nanti di akhir zaman Islam kembali menjadi jaya, sampai dikatakan nanti dalam sebagian pendapat para ulama akan dikatakan nanti di akhir zaman itu waktu tidak terasa. Waktu tidak terasa, setahun halnya kita membakar daun yang kering dengan api, sekejap sudah selesai. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasannya maksudnya waktu yang cepat ini adalah waktu yang akan dirasakan oleh orang-orang nanti kaum muslimin yang hidup di masa kejayaan Islam, yaitu yang jaya di tangan Al-Imam Mahdi. Islam akan jaya, dan itu waktu yang panjang, tapi karena waktunya nikmat sehingga tidak terasa. Coba jangan kalau jalan-jalan, jalan-jalan refreshing ke tempat pariwisata, nginep misalnya sehari 2 hari, kadang tidak terasa, lo baru kemarin perasaan datang sudah waktunya pulang. Kenapa? Saking nikmatnya kita, saking senangnya, tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Waktu senang-senangnya habis. Sama nanti orang-orang di zaman itu, mereka akan merasa saking nikmatnya mereka menikmati daripada jayanya Islam itu, mereka tidak sadar kalau waktu yang telah mereka lewati itu sebenarnya panjang,
tapi karena tidak ada gangguan-gangguan yang membahayakan diri mereka, sehingga mereka ngerasa, ya Allah kok sebentar sekali ini jayanya Islam, padahal panjang itu jayanya. Nah ini waktu itu akan terus ya, semakin hari semakin tidak terasa kita lewati, cepat ngerasa habis itu waktu. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad, jadilah kita ini pejuang-pejuang dakwahnya Nabi, karena kita tidak ngerti kapan kita akan mati. Maka merasa miliki, jangan perlu merasa memiliki daripada perjuangan dakwah di masjid ya. Kemudian pondok pesantren, madrasah, majelis-majelis taklim, berjuanglah di dalamnya dan merasalah itu adalah perjuangan panjenengan, itu adalah milik panjenengan. Sehingga para ulama pun tidak ada satupun ulama yang mereka memiliki perasaan, oh ini pondok pesantren saya, oh ini majelis saya. Enggak, ini majelisnya Rasulullah, semuanya majelisnya Rasulullah. Cuman untuk membedakan ya, kita kasih nama berbeda-beda. Oh ada majelis ini, ada majelis itu, ada pondok pesantren ini, pondok pesantren itu. Pada hakikatnya semuanya milik Rasulullah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang di dalamnya berarti kita berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah. Maka yang semangat menjadi pejuang dakwah, jangan jadikan beban. Jangan jadikan dakwah itu sebagai beban. Jadikan dakwah itu sebagai hobi. Sebagai hobi. Dan ini juga kita sampaikan kepada semua pejuang yang sudah berjuang baik di Al-Bahjah ataupun di Majelis Asy-Syifa. Kita sampaikan program-program yang ada ini saya tidak mau untuk dijadikan beban. Bahkan pengajian-pengajian pun sudah saya katakan tadi malam, juga saya sampaikan lagi tadi malam ada musyawarah ya, dengan beberapa sesepuh ya, Majelis Asy-Syifa di rumah. Saya sampaikan, saya nanti terkait di bulan Rajab kita akan ada safari Rajab keliling. Kita akan keliling seperti bulan Maulid, kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan, kalau ada masjid musola yang minta, tanyakan kepada mereka, memang benar-benar ingin melaksanakan peringatan Isra Mi'raj apa tidak. Saya tidak mau ada panitia-panitia yang bikin acara terpaksa, tidak mau. Kita ini bikin acara untuk apa sih? Untuk mencari syafaatnya Nabi. Kalau sudah acaranya terpaksa, bagaimana kita di hadapan Nabi? Nabi tahu kalau kita ini bikin acara terpaksa, panitianya bikin acara terpaksa itu Nabi tahu. Dan ada keterpaksaan bagi para panitia untuk melakukan safari ini ya, atau untuk mengagendakan acara safari ini harus dari hati. Bahkan kalau ada panitia atau musola kok belum musyawarah, suruh musyawarah dulu. Kalau sepakat baru adakan acara. Nah, untuk Nabi Muhammad kok kita terpaksa ya. Sama seakan-akan kita mengatakan, ayolah kita ngajak masyarakat nih sholawatan sama Nabi Muhammad, terpaksa sebetulnya nopo. Ya pasti, walaupun kita dapat pahala, yang hadir dapat pahala, tapi Nabi sedih kok untuk Nabi terpaksa, tapi sedangkan untuk dunianya kita tidak pernah terpaksa. Nah, kemudian untuk program pembangunan pun juga seperti itu. Jadikan itu semuanya hobi, jangan jadikan beban. Wah nanti pembangunan pondok pesantren ini target bulan Syawal Al-Bahjah harus selesai ini, sedangkan sekarang bangunan itu jalan. Sudah serahkan semuanya kepada Allah, tawakal. Memang ada kadang pejuang-pejuang niku yang semangat-semangat para hadirin terkait kemarin. Nah kalau kita tawakal sama Allah, kita ikhtiar, kita menyuarakan, kemudian kita tawakal, pasti Allah akan berikan jalannya. Kalau Allah ridha dengan program tersebut, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Nah, kemarin terkait dengan tanah Majelis Asy-Syifa itu yang kita beli ya, sudah dekat dengan hari H, dengan hari pelunasan, kurang 130-an juta kalau tidak salah. Ada seorang pejuang yang Masya Allah, dia bilang kepada napa niku Pak Haji Mursadon niku, Pak Haji napa saya jual saja mobil saya untuk menutupi kekurangan tanah. Disampaikan ke saya bilang jangan dijual, nanti dijual malah tidak bisa majlisan sama keluarganya, eman-eman. Itu biasa kendaraan digunakan untuk majlisan, dengan keluarganya malah tidak bisa digunakan untuk majlisan lagi. Jangan dijual. Sudah tahu Pak Haji, kalau Allah itu ridho dengan program kita, pasti Allah akan tunjukkan.